Selamat datang, welcome menir untuk Erik ten Hag. Akhirnya hadir di Old Trafford. Tapi akhirnya dibawa Rangnick. Makin banyak kalahnya. Musim gue juga. Aduh. Pertama menurut gue dia harus bisa mendiagnosa dulu. Ini penyakitnya ada di mana nih? Apakah di paru-paru, tenggorokan, mata? Apakah di kaki? Nah itu dicari tuh penyakitnya. Kalau udah ketemu perbaiki. Tapi dari sisi filosofi permainan emang gue suka. Gue lebih suka Ten Hag. Tapi kalau untuk prestasi yo, salam olahraga John. Sekarang langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Biar suasana baru, mantap kan? Ini stadion nih kebanggaan orang Indonesia John. Timnas ini juga kandangnya di sini, ya. Kalau JIS bukan, belum. Ini kalau di Inggris itu Wembley-nya lah. Jadi event international friendly match atau juga mungkin FIFA kalender. Nih mainnya di sini. Juventus pernah, terus Inter Milan pernah, AC Milan pernah di sini, Milan Glory, terus LA Galaxy, David Beckham pernah nginjek rumput ini, Jo. Gue juga pernah sih, waktu itu gue pas main lawan Park Ji-sung. Park Ji-sung tergabung di ini, waktu itu dia direkrut sama tim Running Man ya, Korea. Dia punya acara tuh namanya Running Man. Nah, tanding di sini John. Gue ikutan main. Ada Judika dari Coach Eper, ada Tantan pelatihnya Coach Benny Dolo. Main gue sekitar 2 menit terakhir lah kalau nggak salah. Dan itu adalah momen yang nggak akan pernah gue lupakan bersama dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, kalau kita ngomongin sepak bola John, gue mau ngucapin dulu, selamat datang, welcome menir untuk Erik ten Hag. Akhirnya hadir di Old Trafford. Setelah resmi akun dari Manchester United memposting dan mengucapkan selamat datang kepada Erik ten Hag. Jadi artinya Erik ten Hag adalah pelatih ke-9 yang akan dihadirkan oleh Manchester United selepas masa pensiunnya Alex Ferguson di tahun 2013 ya. Mau mulai pelatih kepala, mau mulai caretaker, itu udah ada kurang lebih sebelum Erik ten Hag ini ada 8 pelatih. Yang kita tahu sama-sama hasil akhirnya seperti apa, David Moyes seperti apa, Van Gaal seperti apa, terus ada Jose Mourinho seperti apa, ada Ole Gunnar Solskjaer, terus juga Michael Carrick seperti apa. Tapi ya itu dia hasilnya, nggak ada yang maksimal. Yang paling mendekati, yang boleh dibilang dapat trofi ya emang si Jose Mourinho. Tapi gue ngerasa Jose Mourinho nothing special untuk seorang Mourinho yang dulunya sempat bagus bersama Porto dan juga Inter Milan. Tapi bersama MU nggak begitu bagus, standar lah buat gue. Jadi nggak ada yang spesial, jadi berhak juga untuk dipecat Jose Mourinho. Dan terakhir sebelum Rangnick adalah Ole Gunnar, juga sempat mengalami peningkatan, tapi ya peningkatan kelas mediocre lah kalau gue bilang. Terus terakhir Rangnick ini juga tipe pelatih yang mempunyai filosofi menyerang. Lo tahu semua bahwa memang Rangnick ini diambil untuk memperbaiki performa MU yang memang menurut gue krisis identitas. Mereka lupa jati dirinya kalau mereka adalah tim besar, adalah mereka tim yang sering juara, mereka tim yang hampir jarang kalah, tapi akhirnya di bawah Rangnick Makin banyak kalahnya. Musim gue juga. Aduh. Jadi mungkin diharapkan memang Erik ten Hag ini bisa nyembuhin lah. Pertama menurut gue dia harus bisa mendiagnosa dulu. Ini penyakitnya ada di mana nih? Apakah di paru-paru, tenggorokan, mata? Apakah di kaki?
Nah itu dicari tuh penyakitnya. Kalau udah ketemu perbaiki. Itu tugasnya Erik ten Hag nanti. Jadi buat gua pelatih yang cerdas atau pelatih yang brilian adalah pelatih yang nggak jago masalah taktik, dia juga jago untuk memotivasi pemain. Nah, Erik ten Hag ini belum, untuk sisa beberapa pertandingan ini belum bisa melatih ya. Banyak juga nih netizen dan juga followers gua nanya, "Bang, kapan Erik ten Hag mulai melatih? Kapan kok semalam gua nonton nggak ada?" Bukan ya. Jadi Erik ten Hag itu mulai melatih season yang baru ya, musim depan. Jadi sekarang ini belum, karena Erik ten Hag masih memegang Ajax dan Ajax itu masih punya potensi untuk juara, selisih 4 poin. Ini video yang gue buat sekarang ini masih selisih 4 poin dengan PSV Eindhoven. Masih punya peluang untuk dapat trofi lagi. Kalau musim ini dia dapat trofi, artinya Erik ten Hag bersama dengan Ajax sudah 6 trofi yang akan ditorehkan. Berarti 3 juara Eredivisie, KNVB Cup itu 2, terus sama 1 juara Piala Johan Cruyff. Ya, itu dia gelar-gelar yang sudah ditorehkan Erik ten Hag bersama dengan Ajax. Jadi memang Erik ten Hag bersama Ajax ini gemilang gitu. Wah, bercahaya, berkilau. Gimana nggak berkilau coba lu? Kalau lu ingat ya, musim 2018-2019 mereka berhasil melaju ke partai semifinal Liga Champions. Cuma kalahnya lawan Bayern Munchen. Sorry ya, gua revisi. Itu pun bukan kalah. Itu pun dia harus tersisih berkat agregat gol away. Wah. Kalau nggak salah agregatnya 3-3, sama John dengan Munchen. Cuma kalah tuh. Gol tandangnya dia kalah. Artinya kan bagus banget. Dan kalau ngomongin kenapa Erik ten Hag bisa bagus bersama Ajax, karena Erik ten Hag gue lihat dia adalah tipe pelatih yang sangat percaya dengan talenta-talenta muda, memberikan semangat untuk pemain-pemain muda Ajax atau siapapun yang masih muda yang ingin menunjukkan bakatnya, itu dikasih kesempatan sama Erik ten Hag dan sukses. Otomatis klub yang seneng kalau kayak gitu. Iyalah, gimana nggak seneng? Pemainnya dulu nggak bintang, tiba-tiba di Ajax jadi bintang, terus dijual, weh, cuan. Ya, sebut aja Hakim Ziyech diambil Chelsea, De Ligt diambil Juventus, terus Van de Beek MU, sama Frenkie de Jong Barcelona. Wah, klub gede semua itu, John. Itulah yang membuat klub semakin sukses, nggak cuma masalah prestasi aja, tapi masalah naikin kualitas pemain yang akan berdampak untuk harga pemain juga. Dijualnya jadi mahal, John. Beli murah, jual mahal. Nah, itu baru industri sepak bolanya berputar. Emang menarik nih kalau kita ngomongin pemain-pemain yang udah dipoles sama Ten Hag dan akhirnya jadi sesuatu dan dijual ke klub lain. Tapi memang setelah dijual ya itu beda cerita lagi. Ada yang sukses, ada yang melempem. Ya kalau kita ngomongin yang melempem, lo tahu sendiri siapa salah satunya. Yes, Van de Beek. Van de Beek akhirnya di Januari kemarin diputuskan untuk dipinjamkan ke klub Everton karena memang performanya yang tidak konsisten dan juga nggak bisa bersaing. Akhirnya dia dipinjamin ke Everton. Gue nggak tahu kenapa, permasalahannya apa Van de Beek. Padahal memang kalau gue lihat di waktu main di Ajax bagus banget, John. Cair banget dengan pola permainannya dari Ten Hag. Dia bersama Ten Hag itu udah dimainin 110 games, mencetak 32 gol dan 29 assist. Mentereng, John. Mentereng, makanya MU beli. Tapi pas di MU nggak keluar, John. Dengan keputusan Ten Hag akhirnya merapat ke Old Trafford, ini pastinya dong angin segar untuk Van de Beek, yang memang banyak pengamat mengatakan Van de Beek adalah pemain yang akan paling diutamakan untuk dipanggil balik lagi ke MU dan udah pasti mengisi posisi tengah. Karena polanya Ten Hag itu suka banget dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1, memainkan posisi playmaker. Nah, Van de Beek tuh perannya di situ tuh. Jadi, usai era keemasan tahun 2018-2019 yang berhasil membawa Ajax ke partai semifinal Liga Champions, akhirnya Ten Hag balik lagi untuk membentuk tim dengan DNA juara. Dia rekrut lagi tuh, kan banyak pemain yang hilang tuh, banyak yang dijual sama Ajax,
dan mendatangkan uang udah pastinya. Nah disitulah Ten Hag kembali membelanjakan dan membentuk tim dengan DNA juara. Lo tahu siapa aja? Ini dia, gue bacain. Ada Andre Onana di pos penjaga gawang, Dele Blend diplot sebagai batu karang lini pertahanan. Beh, keras. Davy Klaassen, Edson Alvarez, Ryan Gravenberch di sentral permainan. Terus ada Sebastian Haller dan juga Dusan Tadic untuk menjadi striker yang haus gol. Di bawah Ten Hag, 2 lini depan dari Ajax ini gila John, Tringginas banget, serem lah, horor pokoknya. Kalau Dusan Tadic itu berhasil mencetak 91 gol, 89 assist dari 189 laga. Sedangkan Haller, Sebastian Haller itu mencetak 46 gol John, dan 16 assist. Canggih. Ten Hag tuh canggih. Tipe pelatih yang pinter, cerdas. Ini menurut data yang tim gue dapat. Ten Hag sendiri dikabarkan ingin mengambil keputusan terakhir terkait semua hal yang menyangkut tim, mulai dari latihan, pertandingan, hingga bursa transfer. Pelatih ini memang terkenal sangat detail dalam semua sektor ya, termasuk hal-hal yang menyangkut tim yang dilatihnya. Ten Hag itu meminta 2 jaminan sebagai pelatih United ya. Yang pertama, staff yang cocok dengannya. Ya, rencana itu kalau nggak salah dia akan bawa asisten pelatihnya itu, staf pelatihnya itu di Ajax ada Michel van der Gaag. Ia juga meminta manajemen untuk memboyong kembali Steve McLaren. Nah, yang kedua adalah kebebasan dalam manajemen pemain. Jadi untuk mendatangkan dan menjual pemain, Erik ten Hag ini harus dilibatkan. Memang ada beberapa pelatih yang tidak dilibatkan John, itu lebih kepada manajemen. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah hak veto dari Ten Hag untuk merapat ke MU. Nah, jadi memang Ten Hag ini terkenal dengan sepak bola yang menyerang dan atraktif. Enak banget kalau kita tonton. Wah, lu semua pencinta sepak bola pasti lu pernah lihat permainan Ajax di eranya Ten Hag waktu 2018-2019 di Champion. Gila, atraktif banget, asik banget. Semua permain pergerakan cepat, rotasi bola juga cepat, create changes juga banyak, dan itu selalu intinya ngancem gawang lawan, ngancem bikin gol, ngancem bikin gol. Hebat. Nah, satu hal yang paling utama yang harus didiagnosa oleh Ten Hag adalah ruang ganti. Yes, ini penting banget John. Pemain sebelum masuk ke lapangan itu modal utamanya ada di ruang ganti. Pemain itu bisa terbakar semangatnya itu di ruang ganti. Nah, kinerja dari pelatih itu ada di situ juga, salah satu yang paling utama. Kalau suasana ruang gantinya blee, ya berantakanlah permainan. Kalau masih ada yang ganjel, belum kelar, berarti di lapangan juga pasti nggak kelar. Nah, yang gue baca juga sempat baca itu ketika Paul Scholes sempat chat Lingard nanya tentang gimana suasana ruang ganti. Dia bilang katanya mengerikan. Wah, artinya kan berantakan suasana ruang gantinya MU. Karena juga ada beberapa pemain yang mempertanyakan tentang kualitas dan juga kapabilitasnya Maguire nih sebagai kapten. Yes, Lord Maguire akhirnya kita bawa-bawa juga nih ke masalah Ten Hag. Karena memang Ten Hag ini selain tadi yang gue bilang masalah ruang ganti, suasana ruang ganti ini harus diciptakan sekondusif mungkin, dan juga tentang pemain-pemain yang menjadi gosip-gosip atau pembicaraan di antara pemain yang lain. Ya udah pasti Maguire. Kok Maguire bisa sih mendapatkan segitu banyak match di tengah permainan yang lagi menurun dan lagi bapuk, dan jadi kapten lagi? Banyak John. Katanya gosipnya pemain yang mempertanyakan itu pemain MU ya, pemain MU sendiri. Mereka tuh kayak sanksi sama kaptennya sendiri. Wah, itu sih kacau menurut gue, udah kacau. Jadi ada juga kecurigaan jangan-jangan Maguire ini adalah pemain titipan. Titipan siapa? Titipan ilahi. Mungkin aja. Iya kan? Main jelek, bikin blunder, sering ngelawak, masih aja jadi starter, masih dapat ban kapten lagi. Wah, titipan bukan ya? Nah, tapi nih sekarang ininya cuma satu John, ya kuncinya John. Ya, kalau nanti sampai di eranya Erik ten Hag masih mendapatkan kepercayaan jadi ban kapten dan jadi starter, fix Maguire adalah pemain titipan. Titipan siapa? Titipan Pemda setempat. Sama, kasih kesempatan untuk Ten Hag. Kita lihat apa yang akan terjadi 1-2 musim ke depan seperti apa.
1 musim cukup. Kasih kesempatannya. Karena tim sekelas MU ini menurut gue bukan lagi butuh proses yang lama untuk bisa berprestasi. Kecuali lu timnya kayak Crystal Palace, lu tim-tim kecil, Norwich, apa tim yang lain, butuh proses, butuh adaptasi, butuh waktu untuk bisa jadi juara. Oke. Tapi ini MU, menurut gua 1 musim cukup untuk Erik ten Hag. Musim kedua harus juga bisa ditargetin. Karena ini kalau nggak salah kontraknya 3 musim dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Erik ten Hag memang bercahaya dan berprestasi bersama Ajax di Liga Belanda. Cuma menggemparkan sedikit di Liga Champions. Apakah Erik ten Hag pelatih yang cocok untuk MU yang punya nafsu untuk juara Liga Inggris, Liga Champions, dan liga-liga yang lain? Kita tunggu aja, John. Oke? 3 musim bersama Erik ten Hag. Kita tunggu apakah dapat piala atau enggak. Hah? Kalau menurut gue piala dapat. Tapi Liga Inggris masih ragu gue. Karena buat gue pelatih MU ini di mata gue ya, sejauh ini sebelum dia membuktikan masih sama semua. Lu mau Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho. Tapi dari sisi filosofi permainan emang gue suka. Gue lebih suka ten Hag. Tapi kalau untuk prestasi, wah, tarik. Oke, John. Ini soalnya Liga Inggris, bukan Liga Belanda ya. Itu, tolong bisikin sama Erik ten Hag. Erik ten Hag, ini Liga Inggris ya, bukan Liga Belanda. Tolong dipelajarin. Pembuktian ada di musim depan. Wah, ciao, salam olahraga. Wah, kok gua mau main ah. Udah.